Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di technical meeting hari ini. Hari ini adalah hari terakhir. Besok tepat sebulan dan kita akan demo besok. Kalau ada kawan kalian yang hilang, kalian harus segera melapor ke tempat ini. Maka kita menuntut Bang Yupi untuk membayar kita seadil-adilnya. Pak, kami ini karyawan, Pak. Bukan PSK, bukan begal. Kami hanya minta kejelasan, Pak. Tanti, Raffi, Samuel. Ya, mana? Kenapa? Ya, kalian ikut saya ke ruang lain. Ya, yang lainnya silakan ambil barang-barang, terus pulang. Itu aja. Sejauh ini diduga karena bunuh diri. Bernama Samuel Saputra. Ya, apa tidak kebetulan kalau semua mayat yang ditemukan adalah 3 karyawan Bang Yubi yang kemarin ditahan dikarenakan demo, Pak? Halo para pencinta movies, kembali lagi di channel Ancur My Friends yang akan melanjutkan alur cerita film Rencana Besar episode 2. Di episode sebelumnya, para karyawan sudah membentuk sebuah tim untuk membongkar kejanggalan yang ada di bank tersebut. Dan bagaimana kelanjutannya? So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam alur cerita filmnya. Cekidot! Series kedua dimulai dengan memperlihatkan waktu sebelum terjadinya kasus penggelapan uang 17 miliar di Bank UB, di mana saat itu Reza yang masih dengan kejenuhannya karena setiap hari melakukan aktivitas yang monoton. Di sisi lain ada Amanda yang sedang menjelaskan ide dan gagasannya untuk bagian pemasaran. Sementara Ayumi sendiri adalah seorang auditor internal yang memiliki jabatan dan posisi yang baik di bank itu. Dan inilah rencana besar episode kedua, Moshi Tidak Percaya. Scene selalu memperlihatkan suasana di kantin khusus pegawai biasa, di mana meskipun Ayumi adalah seorang audit yang memiliki jabatan yang lebih tinggi, namun dia tidak pernah gengsi untuk makan di kantin khusus karyawan biasa. Tak lama setelah itu, acara TV pun memberitahukan bahwa pemerintah Provinsi Jakarta telah menaikkan gaji UMR menjadi 4,9 juta. Hal itu pun disambut gembira oleh para pegawai biasa karena akhirnya gaji mereka bisa dinaikkan. Namun setelah ditanyakan kepada pihak manajemen, ternyata gaji 4,9 juta itu sudah termasuk semua tunjangan. Pemprov DKI Jakarta menerapkan gaji UMR Jakarta 2023 adalah sebesar Rp4.900.000. Naik gaji kita. Bahwa angka 4,9 juta itu sudah termasuk semua tunjangan, bukan gaji pokok. Kemudian semua pegawai biasa berkumpul di sebuah basecamp serikat kerja untuk merencanakan aksi demo bulan depan. Rifat pun mengusulkan untuk memilih tanggal 1 Mei karena hari itu bertepatan dengan Hari Buruh Nasional. Seorang pegawai wanita yang bernama Tanti pun mengusulkan agar setiap minggu diadakan konsolidasi untuk memperkuat misi mereka. Dia juga menyarankan untuk membagikan selebaran yang nantinya harus diisi dan ditandatangani oleh para pegawai yang ingin menjadi peserta demo. Rifat lalu menjelaskan kepada karyawan baru tentang sistem serikat kerja, tentang bagaimana kondisi pegawai yang ada di Bank Yubi, di mana pegawai Bank Yubi terbagi menjadi 2, yaitu pegawai loyalis dan patriot. Setelah selembaran untuk demo sudah jadi, Rifat memberikan juga selembaran itu kepada Ayumi dan meminta mengabarinya jika dia berniat untuk ikut berpartisipasi. Namun Ayumi terlihat ragu untuk ikut berpartisipasi dalam aksi demo itu. Sementara itu, selebaran tersebut juga ternyata sampai kepada Pak Surya. Dia pun khawatir karena tim audit dari Bank Asia akan datang berkunjung. Oleh karena itu, Surya pun meminta Agung untuk membereskan hal itu sebelum tim penilai datang berkunjung ke Bank Yubi. Beberapa hari setelah selebaran dibagikan, akhirnya peserta yang akan berpartisipasi untuk demo pun cukup banyak. Mereka lalu mengadakan rapat terakhir karena besok adalah tepat hari yang telah disepakati untuk melakukan demonstrasi. Raffi pun menjelaskan bahwa jika besok terjadi sesuatu saat demonstrasi, maka markas serikat pekerja tersebut adalah tempat yang aman untuk mereka berkumpul. Mereka juga diwanti-wanti bahwa jika besok ada peserta demo yang hilang, maka mereka diminta untuk segera melaporkannya. Media juga diundang untuk meliput aksi demonstrasi besok agar suara mereka bisa lebih didengarkan. Gejolak-gejolak seperti inilah yang harus kita redam. Apa perlu saya ancam mereka? Kalau besok terjadi sesuatu,
Base camp kita ini adalah tempat aman kita. Kalau ada kawan kalian yang hilang, kalian harus segera melapor ke tempat ini. Kita juga ngundang media kok untuk acara besok ini. Keesokan harinya, para pegawai pun melakukan demo di depan kantor Bang Yubi. Surya pun menjadi kesal karena aksi demo itu diliput oleh media yang bisa berimbas pada nama baik Bang Yubi. Oleh karena itu, Surya pun menyuruh Agung menghubungi polisi untuk segera menghentikan keributan itu. Tak lama kemudian, polisi pun datang ke lokasi tersebut dan meminta aksi demo itu dihentikan, namun para pendemo yang tidak terima lalu menyerang polisi sehingga aksi demo pun menjadi kacau. Saudara-saudara pengunjuk rasa, saudara-saudara yang tidak mentaati. Untuk meredakan amukan pendemo, polisi pun menangkap orang yang dianggap dalang intelektual di balik demo itu dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan para peserta demo. Setelah aksi demo itu selesai, Rifat lalu menemui pihak manajemen untuk meminta keadilan. Rifat pun merasa bahwa gaji yang selama ini didapatkan tidak bisa menutupi kebutuhan para karyawan. Terlebih lagi pekerjaan yang menumpuk berkali-kali lipat daripada sebelumnya yang berbanding terbalik dengan standar upah yang itu-itu saja. Apa yang Bapak bisa janjikan sekarang ini kepada kita? Satu hal yang pasti, para karyawan yang ikut berdemonstrasi tidak akan dipecat. Saya setuju. Dengan satu syarat, Bapak akan membebaskan teman-teman saya yang ditahan sama polisi. Oke, no problem. Pihak manajemen pun mengatakan bahwa dia pasti akan membawa masalah ini ke Dewan Direktur, dan satu hal yang pasti yang bisa dijanjikan bahwa semua karyawan yang ikut demonstrasi pada hari itu dipastikan tidak akan dipecat. Rifat pun setuju dengan satu syarat bahwa pihak manajemen akan membebaskan para demonstran yang ditangkap polisi. Sementara itu, tim penilai yang datang berkunjung melihat aksi demonstrasi tadi dan menanyakan kepada Surya apa yang sebenarnya terjadi. Surya pun menjawab bahwa itu hanya kesalahpahaman antara pegawai dan manajemen, dan dia berjanji akan mengurus hal itu secepatnya. Setelah itu, Agung pun melaporkan bahwa semua dalang intelektual dari aksi demo tadi sudah ditahan dan sekarang sedang berada di kantor polisi. Surya pun meminta Agung untuk memusnahkan mereka karena dianggap akan menimbulkan penyakit untuk kesehatan Bang Yubi. Di kantor polisi, Samuel dan Raffi pun mempertanyakan mengapa mereka masih ditahan. Padahal demonya telah selesai, terlebih lagi saat demo tadi mereka hanya menyuarakan aspirasi saja dan semua sudah sesuai dengan prosedur demo. Pak, kami ini karyawan, Pak, bukan PSK, bukan begal. Kami hanya minta kejelasan, Pak. Namun polisi hanya menjawab bahwa semua harus sesuai dengan aturan dan sedang menunggu arahan dari atasan. Kemudian polisi itu pun mendapatkan sebuah panggilan telepon. Sementara itu, Rifat datang ke markas serikat dan menyampaikan informasi yang dia dapatkan dari pihak manajemen. Rifat pun berkata bahwa pekerjaan mereka semuanya aman dan pegawai yang ikut demo tadi tidak akan ada yang dipecat. Lalu Rifat dan pegawai lainnya datang ke kantor polisi untuk menjemput peserta demo yang ditahan. Rifat pun menanyakan kepada polisi tentang teman-teman mereka. Namun polisi berkata bahwa peserta demonstrasi sudah pulang dari tadi. Rifat pun khawatir karena nomor mereka tidak ada yang aktif. Namun temannya menjelaskan bahwa mungkin HP mereka mati dan semua sedang dalam perjalanan pulang. Keesokan harinya saat di kantor, Rifat pun mencari keberadaan Samuel dan Tanti. Namun mereka tidak terlihat sama sekali. Rifat lalu menanyakan kepada dua temannya yang sesama peserta demo, namun kata mereka ketiganya diajak ke sebuah tempat untuk membuat laporan. Rifat pun kecewa karena mereka sudah diwanti-wanti dari awal untuk saling menjaga saat sedang demo. Rifat pun meminta agar lain kali jika ada demo lagi mereka tidak boleh pulang duluan dan menunggu teman-teman yang masih ditahan. Memang waktu kalian pulang, mereka kemana? Mereka diajak ke sebuah tempat. Katanya buat laporan. Samuel nyuruh kita balik semua. Dok, kan udah jelasin dari awal. Jaga teman-teman kalian. Ketika Rifat sedang makan di kantin, dia pun melihat berita tentang sebuah kasus pembunuhan yang diberitakan oleh media. Teman Rifat pun meyakinkan bahwa kejadian itu terjadi di rumah Samuel. Temannya itu hafal betul rumah Samuel karena ia pernah main ke sana. Polisi pun mengadakan konspirasi dan mengatakan bahwa kematian Tanti disebabkan karena adanya perampokan. Padahal dia dihabisi dengan cara dibekap dan kemudian dibuang di pinggir sungai. Korban kedua adalah Raffi.
Polisi berkata bahwa kematiannya karena dibegal saat melintas di jalanan yang sepi. Padahal faktanya dia disiksa hingga mati dan kemudian jasadnya dibuang begitu saja di pinggir jalan. Sementara Samuel, polisi berkata bahwa dia diduga bunuh diri dengan cara meminum racun. Namun fakta sebenarnya adalah dia dihabisi oleh 2 orang anggota polisi dan kematiannya dibuat-buat. Wartawan lalu menanyakan apakah tidak kebetulan jika semua mayat yang ditemukan adalah 3 karyawan Bang Yubi yang ditahan karena melakukan demo kemarin. Namun polisi mengatakan bahwa ini semua tidak ada hubungannya dengan demo kemarin dan mungkin hanya kebetulan saja bertepatan dengan peristiwa penangkapan mereka. Setelah pulang dari konferensi itu, Rifat pun kembali dibuat terkejut ketika menemukan markas serikat buruh telah diobrak-abrik oleh orang yang tidak dikenal. Rifat pun mencurigai bahwa pelakunya adalah Agung karena melihat mobilnya terparkir di depan tempat itu. Dari balik CCTV, Agung pun memantau Rifat dan meminta kepada detektif polisi yang telah dibayarnya untuk mengawasi gerak-gerik Rifat karena dianggap berbahaya dan series kedua pun selesai. Pat, basecamp kita diobrak-abrik. Tunggu. Anak ini berbahaya. Awasi dia.